Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Ram87 Fans Indo, dan di video kali ini saya akan bahas kipas yang ada di hadapan kalian ini. Ini adalah Miyako KAS 1618 KB kalau nggak salah ya si modelnya. Dan terakhir kipas ini muncul di sini kapan ya? Kayaknya udah lama ya, makanya ya udah deh saya bahas, dan ini dia kondisi terakhirnya. Kalau lihat dari kondisinya ini cukup kotor ya, dan kelihatannya nih kotor yang bukan karena kotor sering dipakai, tapi kotor yang jarang dipakai gitu. Tapi kalau kita lihat baling-balingnya sih ada debunya ya, jadi ini kayaknya dipakai tapi nggak sering gitu. Dan emang di kamar ini juga debunya lumayan sih ya, jadi makanya akhirnya ya begitu. Tetapi kalau secara kondisi mesin dan segala macam ini saya yakin pasti masih sangat 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 baik daripada si Miyako TJR 101 yang sudah diperbaiki, tapi tentunya tidak sesempurna ini gitu. Nah, oke, kita akan langsung coba aja nyalain, tapi ini ada yang unik gitu ya. Ini ayah saya kelakuannya ada aja deh. Jadi si setrumnya ini ngambil dari sini gitu. Nah, ini kalau kita telusuri kabelnya itu datang dari sini guys, nih. Nah, kelihatan nggak tuh? Nah, ya, jadi dia datang dari lampu. Nah, cara buat ngidupin kipas ini ya, ini udah on tuh ya, udah nyala. Caranya adalah gini. Ini ya, kita pencet, nyala dia. Aneh gitu loh. Tapi ya udahlah, ya ada aja kelakuannya. Nah, tuh kan, dari segi kondisi bener-bener pasti bagus, tenang ya. Dia motornya juga ini lebih kenceng, terus juga putarannya juga dia lebih tenang, dia nggak bergetar juga. Ini benar-benar masih bagus banget sih. Oke, kita langsung aja ke speed 3-nya aja. Nah, ini warisan dari si Miyako TJR 101 ya. Tenang banget. Nah, cuman emang rasanya kayak lebih berisik ini ya, si speed 3-nya. Mungkin karena motornya lebih kenceng sih ya. Kalau si TJR 101 tuh kayaknya dia mau si dinamonya atau kapasitornya kayaknya udah mulai kena kayaknya ya dia, jadi nggak bisa sekenceng ini. Nah, itu coba swingnya masih manual. Nah, di mana? Nah, ini yang lagi berusaha dikejar di Miyako TJR 101. Nah, ini nih, Miyako tuh khasnya tuh kayak gini nih tuh. Dia tuh si swingnya tuh bisa selebar itu, cuman kok si Miyako TJR 101 tuh nggak bisa gitu loh. Jadi kayaknya ada salah di pemasangan aja deh. Gitu, harusnya sih bisa deh. Dulu juga kayaknya lebar-lebar aja deh si bukan kanan kirinya tuh. Ini lebar banget loh. Apalagi yang ke sebelah sininya. Udah 90 derajat aja kayak mau patah. Nah, ini. Dan ini karena dia masih bukan pakai elektrik ya, jadi si swingnya ini tergantung dari si speed kipasnya. Kalau misalkan speed kipasnya pelan ya si swingnya juga pelan, tapi kalau kenceng ya kayak gini tuh, si swingnya nggak santai swingnya, karena kirinya kenceng banget karena ngikutin si speednya. Beda sama si Miyako TJR 101 yang dia elektrik, jadi mau speed 1, 2, 3 ya swingnya sama aja, speednya segitu-gitu aja. Nah, ini harusnya sih ada sedikit berpengaruh ke performance ya gitu, cuman ya nggak terlalu kerasa lah. Bagus ya, masih oke banget ya, karena emang jarang dipakai juga sih gitu. Kemungkinan kalau dia sering dipakai terus kasusnya kayak Miyako TJR 101 sering dipindah-pindah sih, kayaknya ada kemungkinan rusak juga sih. Tapi ya alhamdulillah lah, kipas ini masih kondisinya masih sangat baik, dan satu waktu bisa dipakai sih itu, satu waktu bisa dipakai. Apalagi di sini ya pilihan kalau misalkan nggak suka pakai AC ya kipasnya ini, ya masa pakai ini gitu ya. Terutama kalau mau tidur di sini kan berisik ya. Nah, ini solusinya gitu kipas ini. Jadi ya harusnya kalau ada tamu sih kepake. Nah, tuh lagi speed satu yang tenang. Yang saya suka dari kipas kayak beginian gitu ya, emang harganya lumayan lah ya gitu, 300.000 400.000 ya, itu ya di sini gitu. Karena di kipas harga 100 ribuan ya susah sih buat cari yang hening ya gitu ya, carinya itu susah ya. Contohnya si Kingston aja deh, kipas Kingston saya aja yang di kosan itu kan boro-boro bisa tenang gitu. Tapi ini bisa, ini bener-bener kipas yang cocok banget untuk disimpan di kamar. Ini cocok gitu, anginnya santai, suaranya juga santai, enak gitu loh tuh. Meskipun kelihatannya pelan tapi anginnya juga mantep, cukup mantep lah. Ini kalau misalkan dari jarak segini pun juga, ini kita aktifin swingnya tetap berasa.
Ini kan kasur nih. Nah, dari sini ini tetap berasa dan anginnya pasti cukup sepoi-sepoi lah anginnya. Tuh, nggak berisik tapi ada anginnya tetap. Nah, ini yang tidak mengganggu tidur, terutama buat kalian yang nggak suka kebisingan. Kalau saya sih sebenarnya sih nggak terlalu masalah, karena saya juga lebih senang juga ada suara, saya nggak suka hening, tapi ya nggak berisik banget juga, gitu loh untuk tidur. Nah ini yang paling aman sih, yang paling enak, ya ini. Itu apalagi kalau kalian orang yang nggak suka bising sama sekali kalau tidur. Oke, alhamdulillah deh, kipas ini nggak ada PR, karena kalau ada PR, aduh keluar uang lagi deh. Tapi alhamdulillah ini bagus, tinggal dibersihin aja. Ntar deh kalau misalkan saya nggak sibuk, kita bersihin aja, karena saya di rumah nih sekarang pas lagi bikin video ini ya. Besok lusa harus berangkat lagi gitu loh, jadi kesini cuman temu kangen doang gitu. Saya bosen di kampung halaman, di kampung halaman, di perantauan. Saya pingin balik gitu, sekalian bahas konten-konten ya, sekalian bikin video untuk channel ini karena nggak ada bahan kalau di sana. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik like, komentar di bawah, subscribe channel Bebek yang belum saya punya. Coba di video-video selanjutnya.